Jadi di sini tuh emang kayak sanktuarinya mereka gitu ya, makhluk-makhluk lucu itu teh pada ngumpul di sini. Nenek-nenek rambutnya putih tapi udah kayak jarang-jarang dikepinggirin gitu, pakai kebaya, pakai samping. Bau asli, bau kayak bau siluman cewek gitu. Dan monster ini yang dikasih izin buat ambil mangsa. Sudah terdeteksi ada tangan yang bakalan, hati-hati kaki ya. Oh, banyak penjagal. Banyak tukang Makhluk-makhluk lucu. narik-narik kaki. Aduh guys, teman-teman penangkap sinyal, kayaknya di tempat ini tempat yang sangat bala. Jadi banyak orang-orang datang ke sini juga udah bebawaan dari kemarin-kemarinnya. Dibawa sini. Jadi tempat pembuangan ini. Iya. Oke. Sengaja nggak sengaja sih. Oh. Yuk. Hati-hati kaki ya. Ada anak kecil lari ke tangga. Oh. Itu ngeliat sesuatu nggak disentuh, tidak kayak lompatan, tidak melihat sesuatu nggak. Kelihatan sip. Ini mah ngikutin kaki aja ya. Nggak punya rencana mau kemana, ikutin aja pengennya kemana. Kaki melangkah. Agak liur di sini teman-teman penangkap sinyal. Liur? Agak neken ya. Iya. Kayak sudah mulai berkumpul. Jadi di sini tuh emang kayak sanktuarinya mereka gitu ya, makhluk-makhluk lucu itu teh pada ngumpul di sini. Jadi mereka mah tipikal skala yang kecil-kecil tapi banyak terenyek pisan gitu. Tapi saya harus nuntasin dulu sampai ujung ya. Jadi dari ujung ke ujung emang padat banget. Makhluk-makhluk di sininya teh banyak gitu. Ini tuh pagi-pagi tapi kerasanya masih tetap kayak gini. Bayang kalau malam-malam. Kapan-kapan deh kita cobain. Yuk masuk yuk ke situ yuk. Pemukiman padat. Pemukiman padat, nah itu kayak rusun gitu. Rusun. Padat penduduk. Wow, sampurasun. Sampurasun. Tadi pertama masuk di situ, saya ngerasa ada yang ngajakin hai gitu, kayak gitu lah. Nenek-nenek rambutnya putih tapi udah kayak jarang-jarang dikepinggirin gitu, pakai kebaya, pakai samping, udah kayak aduh si Nana sarkas Apa cina? nuhunnya terus ngadamelkeun tempat ieu kanggo urang-urang di dieu bari seuri. Kampret ya. Nuhunnya cenah. Terus mangadamelkeun tempat ini bukan itu juga sih ya tempatnya sebenarnya dibikin, itu mah dianya aja cara gaya bercanda masuk sinyalnya gitu. Yuk kita lanjut masuk ke sini aja. Di sini banyak yang buang-buang peliharaan sembarangan kayaknya. Ya. Ini mah
udah aja dikuasai sama para penghuni dunia lain. Jadi ya setiap yang saya tahu gitu ya, setiap ini teh kan materi, setiap materi itu kan dalamnya tuh jadi kayak ada ruang-ruang gitu ya. Semakin banyak materi yang kosong gini, otomatis kalau sama kita nggak digunain, ini sama makhluk lain digunainnya. Gitu. Jadi di sini mah buat yang senang untuk beradrenalin ria dengan makhluk-makhluk lucu, ingin merasakan sensasinya, silahkan datang kemari. Jadi di dalam ini pun udah terisi gitu. Iya. Setiap dimensinya tuh udah padat. Padat oleh mereka. Sudah padat aja itu mah. Udah jadi kayak kita kayak kita datang ke rumah orang lain. Bahkan di hotelnya sendiri pun tadi luar biasa. Oke, yuk kita cek. Siapa yang mau cobain cek di antara semua lorong ini, di lorong mana yang paling kuat? Ya, sama akang-akangnya kali ya. Saya tunggu kita semuanya tunggu di sana, nanti sama akang-akangnya dirasakan satu-satu kayak gitu. Terus nanti yang terkuat di mana, kalau misal jawabannya sama, kita cek lebih dalam si lorong-lorong kayak gininya. Mungkin ini memang lebih kuat ya. Udah takut mereka juga. Oh, karena radiasi. Mungkin yang lebih ujung kan Ujung-ujungnya. lebih kuat mah. Jadi tadi ya ngeliat juga tadi. Jadi ada kayak semacam makhluk yang buta gitu, gede gitu. Apa? Gede, ya. Malu apa? Makhluk kayak buta gitu, Oh. gede banget di sana ujung-ujung, tapi dia teh sangat marah banget gitu, gede badannya. Jadi dia teh nembus loncat-loncat ke setiap temboknya sambil kayak gitu. Nah, lebih marah lagi datang tim penangkap sinyal sekarang teh katanya teh terdeteksi si energinya teh gede-gede katanya teh. Jadi dia teh marah tapi teu wala kaya gitu. Jadi akhirnya dia pergi ke sana keluar atas bukan? gitu. Keluar ya? Tadi mah keluar, nggak tahu ya kalau sekarang ke atas ya. Masih kedetek arah-arah sana aja di pojok teh, dari atas ke pinggir sana kayak gitu. Sama nenek-nenek, sosok di sini mah nenek-nenek sarkas. Ya tadi. Terus gimana? Mau diapain tempat ini? Kayaknya di blast juga dulu, udah di blast. blast Atau aja. gimana? Ya. Tapi lumayan aja. tuh di blast we, sedikit mah. Ya sudah, yuk atuh. Yuk, mau di blast dulu. Ya, blast dulu sebentar. Udah aja. Sudah, tempatnya udah sedikit ini. Nah, silahkan lanjutkan aktivitas kalian. Kami hanya berkunjung. Di sini mah jadi cenderung gak terlalu menyakiti kayak di tempat-tempat sebelumnya sih. Betul. Jadi kalau di sini mah emang ada yang suka suka jahil gitu ya, jahil tapi sifatnya jahil, tapi tetap kalau kitanya nggak waspada atau kayak gimana mah kita juga bisa celaka. Ada yang hobi buat gitu lah ya di sini tuh. Soalnya gini, kalau misalnya sama kami dibersihin total gitu aja menyeluruh juga, ya buat apa ya? Buat apa gitu, ini tempat mereka kan, sama kitanya juga manusia nggak sedang terlalu dimanfaatkan ya. Justru buat manusia ya bermanfaatnya untuk konten. Sekarang kita mau ke atas. Tapi bagusnya buat teman-teman lain yang suka bikin konten-konten horor kayak gitu, kayaknya kebanyakan dari mereka juga banyak gitu yang udah ngerti. Jadi kalau misalnya pakai tempat kayak gini teh udahnya diberesin lagi kayak gitu tuh
ada gitu, ada nggak sedikit gitu yang melakukan hal itu juga. Bagus sih, kerasa kok energinya. Dan bukan cuma kita aja yang suka bless kalau udah selesai, tetap kayak gitu ya. Nah di sini ya tadi di tangga-tangga kayak gini suka ada bocah. Kerasa ada hawa-hawa yang ganggu, kayak semacam arwah. Jadinya teh mungkin arwah mah tipikalnya beda ya dengan jin gitu, dengan makhluk yang punya perjanjian buat ngemangsa manusia gitu. Nah ini mah kayak rasanya teh kayak ada arwah penasaran di daerah sini, tapi belum fix juga di sini sih, di sekitar sini ya spotnya mah, tapi belum jelas nampak gitu, nggak, baru sinyal-sinyalnya aja. Tapi gedung ini teh terasanya tuh ya hawa yang dominan kerasa tuh itu marah. Gedung ini mah marah, pengen marahnya teh rungsing gitu, ingin ngamuk-ngamuk gitu, semacam itu. Panasnya teh panas konflik. Panas konflik. Kayaknya kita harus ke teratasnya kayak buat manggil ibu kosnya atau bapak kosnya gitu. Di sini. Nah sambil jalan aja ya. Jadi ya gitulah, tiap makhluknya ada rasanya masing-masing. Itu mah kayaknya pengalaman pribadi deh, berurusan sama mereka yang tak kasat mata kayak gitu. Jadi nggak bisa digeneralisir semuanya jin gitu atau semuanya arwah gitu, nggak juga, macam-macam. Hati-hati kaki ya. Di sini terasa beda lagi nggak? Kayak asa makin pusing ya? Iya, Makin pusing, makin berat, makin engap. Jadi kayaknya teh kemungkinan abis dari tempat ganti yang tadi teh orang teh udah aja turun beres gitu, nganggap di atas nggak ada apa-apa. Jadi setiap kali ada yang ngebeberik di bawah, yang lain-lain teh ke atas gitu. Jadi makin di atas teh makin berat, pusing gitu ke kepalanya teh. Kita ke yang teratasnya dulu yuk. Punten. Wow. Wow. Aduh, amazing ini. Jadi ya teman-teman, penangkap sinyal semuanya, kalau kalian lihat tempat ini luar biasa ya, indah banget gitu. Dan tempat-tempat indah itu biasanya letaknya ada di atas, dimana kalian sudah melewati yang tidak enak di bawah gitu ya. Jadi anggap aja itu tantangannya yang tadi, untuk melihat pemandangan yang indah di atas ini tuh kalian harus menghadapi dulu bukan makhluk-makhluk lucunya, tapi lebih ke ketakutan diri kita sendiri gitu. Kuat tuh. Nah, teman-teman penangkap sinyal semuanya, jadi ini dia petualangan kami dari dini hari tadi pukul 3 sampai sekarang pukul 9 di arena yang luar biasa ini. Kita jalan-jalan dan juga mengambil pelajaran. Baik, kita ambil hikmah singkatnya yang bisa diambil oleh Kang Prana hari ini adalah perjalanan hari ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak pelajaran yang bisa saya tangkap, kayak fluktuasi energi dari sisi suhu, kepadatan, semua itu buat saya suatu yang baru untuk istilahnya, untuk lebih mempelajari ke depan lagi. ya, untuk Kang R. Kalau saya lebih melihatnya di
di balik setiap bangunan yang ada itu pasti ada sejarah di baliknya ya. Dan sepertinya di sini sejarahnya cukup lumayan luar biasa. Ada konflik-konflik antar dimensi. Kemudian ya itu karena terjadi ketidakselarasan antara manusia dan alam, bisa saja bangunan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin Kong, untuk engkong. Kalau pelajaran bagi saya itu pesan moralnya ketika manusia akan membuat atau membuat sesuatu itu dia harus membaca secara komprehensif gitu, baik dari segi alamnya atau maupun penghuni-penghuni yang mungkin sudah lama berada di sini gitu. Jadi supaya tidak ada benturan kepentingan, konflik gitu antara manusia dan alam sekitarnya dan juga makhluk-makhluk yang sudah hidup atau berada di area yang luas ini gitu. Kalau bintang tamu kita hari ini, Pia gimana? Belajar apa hari ini atau ya hikmah yang bisa Pia ambil sendiri gimana? Ya, menurut aku jadi kita itu jadi bisa harus menjaga alam. Ya itu biar nggak pakai itu sembarangan atau mensalahgunakan apa gitu. Kurang lebih begitu ya, sama aja. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke yuk teman-teman penangkap sinyal semuanya, sinyal ada di mana-mana, kita bisa belajar dari apapun, dari bahkan sinyal yang tak kasat mata seperti itu ya. Dan nikmati perjalanan, tetap bergembira, nikmati petualangan dengan catatan kitanya sendiri dapat menaklukkan, berusaha gitu menaklukkan rasa takut dalam diri kita sendiri untuk menemukan keindahan-keindahan dan keluar biasaan di alam sekitar kita, alam semesta ini. Oke, begitu saja closing hari ini teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, sampai jumpa di petualangan kita tim penangkap sinyal berikutnya. Oke. Dadah.